Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah di pagi hari ini bisa bermajelis, mencoba untuk taqarrub ya. Kita taqarrub ilallah dengan wasilah menuntut ilmu agama ini. Salah satu amal yang hukumnya wajib ini Pak ya. Karena kita mendekat kepada Allah itu dengan amalan-amalan yang sunnah atau dan yang wajib itu lebih Allah cintai ya. Mendekat kepada Allah dengan amalan yang wajib itu lebih Allah cintai Pak, daripada kita mendekat dengan amalan yang sunnah. Walaupun sunnah itu juga keutamanya sangat besar. Nah, di antara yang wajib itu kita adalah menuntut ilmu agama ini ya. Jadi menuntut ilmu agama ini hukumnya bukan sunnah Pak ya. Pengajian ini bahkan ini kalau kata Imam Syafi'i itu jauh lebih mulia daripada sholat tahajudnya. Karena sholat tahajud itu kan sehebat apapun hukumnya tetap sunnah. Kalau ngaji itu hukumnya wajib, bisa wajib ain, bisa wajib kifayah, tergantung situasi dan kondisi kita. Kalau kita misalnya orang yang sudah kena kewajiban zakat misalnya, kita hartanya melimpah, hartanya banyak, maka ilmu tentang zakat jadi wajib bagi kita Pak. Ilmu tentang zakat itu. Sebab kalau tidak ada ilmu nanti tidak bisa beramal dengan benar. Nah di situ makanya ilmu kita mempelajari ilmu agama ini bukan begini, bukan menunggu waktu luang sebenarnya Pak ya. Tetapi memang harus meluangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang tidak ngaji-ngaji Pak, tidak luang-luang kita. Karena manusia kan laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah kan. Manusia senantiasa sibuk karep dhewe. Tidak jelas sih. Mesti selalu sibuk kita Pak ya. Apalagi ketika kita mau melaksanakan ibadah, setan itu kan tidak senang. Pasti akan dibuat berbagai macam alasan-alasan nanti. Maka harus dipaksa memang. Nanti lama-kelamaan, jangan begini, saya nunggu ikhlas. Kalau ikhlas nanti baru beramal. Tidak bisa Pak. Ikhlas itu harus dilatih dan dipaksa dulu awalnya. Sampai nanti kalau sudah sering kita kerjakan akan muncul nanti keikhlasan itu, belajarnya. Jadi jangan nunggu waktu luang untuk ngaji Pak ya. Harus ada alokasi waktu kita. Kalau sudah Jumat subuh ya, saya alokasikan untuk ngaji. Jangan waduh saya belum sempat, masih ada kesibukan. Tidak bisa Pak ya. Kalau secara prinsip dasarnya itu, orang itu kan begini, kita akan selalu mengutamakan sesuatu yang kita anggap penting Pak. Itu tidak bisa tidak itu Pak ya. Kayak begini, ada bertemu dua pekerjaan. Sekarang jamnya pengajian, pas hari Jumat pagi subuh. Bersamaan pula jamnya goes Pak, misalnya. Jamnya goes, ya. Pertemuan Kabupaten Lumajang dengan para goeser. Nah, antum pilih yang mana?
Ya, pasti kalau antum pilih itu pilihan yang antum anggap penting. Misalnya kita goes pengajian pray, berarti ya goesnya lebih penting bagi antum daripada pengajiannya. Tidak bisa tidak. Tidak, sebenarnya saya kepingin pengajian, tapi ini tidak bisa ditinggal. Ya berarti kan lebih penting yang itu, Pak ya. Karena manusia itu akan selalu mengutamakan sesuatu yang dia anggap penting. Itu harus kita rubah ya, harus kita rubah. Jadi harus ada alokasi waktu. Nah, kita insya Allah masih sebagaimana yang tema dari awal ya. Jadi kita temanya nanti ini ke depan kita mencoba untuk mengkaji sirah nabawi ya, sirah nabawiyah ya. Cuma nanti saya akan bahas tidak sebagaimana anak-anak sekolah ngajinya di tahun sekian Rasul lahir, tahun sekian Rasul, tidak ke sana Pak ya, karena kan antum sudah dewasa dan butuh lebih pendalaman istilahnya. Kalau bahasa gampang aja itu kita sebenarnya bukan ngaji sirah Pak, tapi ngaji fikih sirah. Beda ya antara belajar sirah Nabi dengan belajar fikih sirah. Kalau sirah Nabi itu kita hanya mengikuti alur kisah perjalanan episode hidup Rasulullah SAW itu. Tapi kalau nanti fikih sirah kita berhenti sejenak di bagian ini, kita ambil ibrah pelajarannya apa yang bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita saat ini. Itu karena apa? Itu bagian dari implementasi dari Al-Quran, Pak. Itu begitu ya. Nah, kemarin kita mengkaji sekilas tentang jahiliyah ya. Jahiliyah, seingat saya ada 4 versi ya. Jahiliyah dalam keyakinan, donal jahiliyah ya. Jahiliyah dalam hukum ya. Jahiliyah dalam urusan hukum, aturan, hukmal jahiliyah surat Al-Maidah itu. Dan yang ketiga jahiliyah dari sisi lifestyle Pak ya, gaya penampilan, model kita berinteraksi dengan sesama. Kita lebih mengutamakan penilaian orang daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tabarrujal jahiliyah, berpenampilan jahiliyah. Segala yang outfit kita, yang tampak dari diri kita, ya baju, ya celana, sandal, kendaraan, rumah, mobil, dan sebagainya. Itu semuanya digunakan untuk mencari penilaian di hadapan manusia. Orang-orang jahiliyah itu begitu. Orang jahiliyah itu, Pak. Jadi yang paling penting bagi mereka itu adalah image, Pak ya. Jadi bagaimana orang menghormati dia. Golek jeneng di mata manusia. Maka saya sampaikan kemarin kan ya, mereka itu untuk menjadi orang terhormat itu harus dermawan gitu Pak ya. Nah, kalau mau dermawan tidak bisa dermawan kecuali banyak uang. Sedangkan banyak uang caranya adalah dengan satu berdagang zaman jahiliyah itu, yang kedua ngerampok gitu ya. Makanya mereka ketika mereka punya anak perempuan suram wajahnya, sedih, tidak senang. Karena apa? Dianggapnya perempuan tidak bisa melakukan dua ini, Pak. Berdagang dan merampok. Karena berdagangnya orang Arab itu jangan dianggap kayak kita sekarang, Pak ya. Buka toko, peracangan di rumah gitu ya. Jual bakso, jual mie ayam, itu bukan kayak gitu. Nanti kita akan bahas ketika Rasul di masa muda menjadi seorang entrepreneur, Pak ya. Businessman. Berdagangnya itu sampai ke Syam, sampai ke Habasyah itu. Itu begitu. Dan yang keempat jahiliyah dari sisi apa tuh Pak? Hamiyatal jahiliyah. Hamiyah itu ego, Pak ya.
ego jahiliyah. Jadi fanatisme kelompok golongan. Apa zaman sekarang ya fanatisme. Jadi pokok golonganku gitu ya. Pokok ini keluarga saya, tidak penting salah apa benar, sepenting dia saudara saya, dia golongan saya harus bela mati-matian. Ini yang paling besar, Pak. Nanti ke depan, ini penting, perlu antum sadari ya, antum ketahui prinsip ini, Pak. Jadi prinsip terbesar orang jahiliyah itu model kayak gitu. Jadi misalnya bertengkar ya, Pak Sasari sama Pak Manto, Pak. Ada masalah cekcok. Terus Pak Manto ini keluarga saya. Terus saya melihat Pak Manto sedang bertengkar dengan Pak Sasari. Maka tidak ambil pusing, saya tidak panjang lebar, tidak pakai tanya, langsung saya akan bantu Pak Manto nyerang Pak Sasari. Sampai selesai urusannya, misalnya Pak Sasari sudah mati gitu ya, baru kita pulang, baru saya tanya, Pak Manto, oh mau gitu. Jadi tidak tahu masalahnya, Pak ya. Yang penting kelihatan, oh ini siapa? Oh saudara saya. Sudah saya bela mati-matian. Urusan salah bener nanti di belakang. Itu jahiliyah, Pak. Zaman dahulu itu terbesar nanti. Dan itu bermanfaat untuk dakwah. Sama Rasulullah itu dimanfaatkan, Pak. Kebiasaan itu. Untuk apa? Sebagai salah satu untuk alat mendukung dakwah nanti. Apa namanya? Fanatisme ya. Kesukuan. Asobiah, Pak. Itu terbesar jahiliyah, Pak. Jadi itu yang hamiyatal jahiliyah. Nah, tetapi begini, di nilai-nilai yang ada di masa jahiliyah sebelum Islam itu tidak semuanya buruk, Pak. Tidak semuanya buruk. Ada nilai-nilai yang juga positif nilainya. Yang oleh Rasulullah SAW itu nanti dimanfaatkan untuk sarana dakwah. Yang positif dipakai terus untuk sarana dakwah, yang negatif diperbaiki nanti. Jahiliyah itu, Pak. Jadi jangan berpikiran masyarakat jahiliyah itu semuanya buruk. Ada di antara nilai-nilai jahiliyah itu yang patut patut kita ketahui ya, atau kita contoh, Pak ya. Ada nilai kedermawanan. Jadi yang namanya dermawan, loman, itu tadi saya sampaikan ya. Orang tuh menjadi terhormat tuh harus dermawan. Makanya orang jahiliyah itu rata-rata dermawan, Pak. Dan yang medit. Nah, beda dengan kita, Pak ya, sudah jahiliyah, ya medit bisa, Pak ya. Jadi orang jahiliyah itu dermawan tuh luar biasa mereka itu. Makanya terkenal orang-orang yang kayak siapa? Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an itu terkenal seorang yang dermawan di zaman jahiliyah. Sampai dalam riwayat itu kalau dia di rumah tidak pernah berhenti masak, Pak. Jadi kalau ada orang dari luar Mekah itu datang ke Mekah, pasti ke sana, pasti kasih makan. Dan setiap hari memberi makan masyarakat itu gratis, Pak. Jadi bukan hanya Jumat. Kalau kita kan hanya Jumat, Pak. Jumat berkah. Ya. Itu pun bukan takmir yang ngasih. Takmir buka peluang ke masyarakat. Takmir yang medit, Pak. Duitnya digawe bangun masjid itu. Takmir. Karena memang takmirnya dasar takmirnya otak mental miskin, Pak ya. Sehingga duitnya masjid digawe bangun-bangun tok. Padahal keliru. Uangnya harus digunakan untuk masyarakat. Berikan ke masyarakat. Jangan khawatir habis, Pak. Orang jahiliyah itu tidak pernah kepikiran habis. Karena kan katanya mereka ada prinsip kayak kita itu prinsip hukum terima kasih tuh, Pak. Ada terima dan ada kasih. Jadi kita akan menerima sebanyak yang kita kasih. Prinsipnya mereka begitu. Jadi kalau kita ingin menerima banyak, kita harus mengasih banyak. Nah, kita kan tidak maunya nerima tok, Pak. Tidak mau ngasih. Medit, makanya tidak maju-maju masjidnya, Pak. Saling berlomba-lomba saldo kas ya, gitu. Saldo kas 80 juta, 800 juta gitu kan.
tambah ada jalan itu Pak. Belum jadi orang kaya saja sudah medit Pak. Nah itu orang jahiliyah itu dermawan, itu sifat orang jahiliyah satu kedermawanan Pak ya. Yang kedua yang ada di melekat di orang jahiliyah itu jujur Pak. Jadi orang jahiliyah itu paling anti ngolpok Pak. Walaupun mereka tidak kenal agama. Jadi kalau sudah bilang ayo Pak, mereka tuh terhadap omongan itu benar-benar apa? Oh cari wong saiki. Konsisten Pak ya. Kalau sudah saya nanti akan tolong kamu, sudah ditolong betul itu Pak. Jadi tidak laku kayak kita sekarang Pak, orang jahiliyah itu Pak. Kita kan kebanyakan ngolpok Pak. Pemane kalau sudah calon-calon apa pemilu itu Pak ya, harus sini ngolpok tok kan Pak ya. Jahiliyah tidak ada kayak begitu jahiliyah itu Pak. Nanti kita akan ketemukan. Makanya orang jahiliyah itu paling anti menyelisihi janji, paling anti. Walaupun mereka itu ya tidak kenal agama, memang itu karakter orang-orang jahiliyah masyarakat Mekah waktu itu. Dua, yang itu nanti kan Rasul kan bisa tenang gitu Pak. Kalau mereka sudah janji, tidak bisa sudah kuat mereka memegang janji. Beda dengan kayak orang-orang Israel, tukang ngolpok Pak ya, orang-orang Yahudi itu Pak. Nah Islam aja banyak yang masih ngolpok ya. Yang ketiga itu ada nilai-nilai yang positif itu syaja'ah, keberanian. Jadi orang jahiliyah itu wanian Pak ya. Tidak ada yang pengecut, semuanya pemberani. Makanya kan mereka itu kan sering terjadi pertengkaran, perang itu karena tadi itu Pak. Istilahnya ingin menunjukkan kehebatannya, kepahlawanannya itu. Nah, cuman nilai-nilai itu semua ya, dermawan, kemudian jujur, pemberani. Cuman mereka tuh melakukan semua itu apa namanya? Itu demi agar mereka mendapatkan penilaian bagus di mata orang lain, Pak, masyarakat. Ya. Karena mereka tidak mengenal Allah. Makanya kemudian Rasul datang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang bagus, yang mulia. Bukan ngajari Pak, menyempurnakan. Artinya sudah ada tidak akhlak mulia itu. Sebelum Islam sudah ada. Nah, cuman mereka dermawan tadi ingin agar dipuji orang. Mereka memberani agar mendapat sanjungan dari orang. Mereka jujur juga karena memang mereka itu kepingin mendapatkan nilai yang positif di tengah masyarakat. Nah, Islam datang, diajari jangan begitu. Dermawan itu karena Allah. Mendapatkan ridha Allah. Jujur, pemberani, itu semuanya karena Allah saja. Itu maksudnya ili utamima makarimal akhlak itu Pak. Nah, nilai-nilai itu nanti dimanfaatkan dalam dakwah oleh Rasul nanti Pak. Nilai-nilai yang positif itu. Itu zaman jahiliyah ya. Namanya kerusakan biasalah ya. Saya sampaikan dulu kemarin ya. Jadi kalau ada kerusakan di zaman jahiliyah kayak pelacuran, kemudian apa mana itu, mabuk-mabukan ya, judi, kemudian bahkan riba, itu mereka tuh tahu sebenarnya itu semuanya adalah keburukan. Cuman memang sengaja diopeni Pak, dipelihara. Sistem yang rusak yaitu memang sengaja dipelihara biar terus eksis Pak. Oleh sebagian orang yang punya pengaruh. Karena apa? Itu sumber mata penghasilan mereka. Dari pelacuran, dari mabuk-mabuan. Itu kalau tidak ada pelacuran, melarat uang merak wongkah, Pak. Karena orang dahulu itu kalau naik haji ya datang ke Mekah dari Yaman, dari Habasyah, dari Syam. Yang datang ke sana mau haji itu, ketika haji itu kan haji modelnya kan macam-macam Pak. Ono sing tawaf sambil telanjang, ono sing tawaf sambil tepuk tangan, ono tawaf sambil siulan, nyanyi-nyanyi, suitan Pak ya. Itu habis ritualnya mereka kan tidak langsung pulang, standby dulu di sana. Di sana itu sampai
diservis Pak oleh orang-orang Mekah. Ya, bagian dikasih homer terbaik, juga dilayani dengan bidu-wanita, plus nanti ada nilai widget plus-plusnya, yaitu Pak, dari situ nanti omset Mekah itu naik Pak penghasilannya, gitu ya. Kan tamu banyak berdatangan dari luar, orang dari luar kan pasti bawa bekal, bawa uang, sedangkan mereka kan haji berbulan-bulan Pak. Kalau lama tidak ketemu istrinya, itu kan butuh apa plus-plus kan, itu disediakan oleh orang-orang Mekah man. Homer disediakan, jadi mereka tuh pulang baik oleh-olehnya itu homer bir tuh Pak ya. Kalau sekarang kan oleh kurma Pak ya, orang kurma. Kita dulu enggak Pak, oleh homer Pak. Itulah ya, tapi miring tapi. Nah dari situ omsetnya besar, termasuk riba itu kan mereka tahu itu semuanya buruk, mereka tahu sistem itu buruk, tapi karena ini menghasilkan dipelihara. Ya kayak sekarang lah Pak ya, siapa yang tidak tahu namanya nyogok, korupsi, ngentet, ngerekap apa kwitansi, yang tidak tahu kalau itu buruk. Sa bodoh-bodohnya wong nggak ngerti agama Pak ya, pasti tahu itu buruk, jelek, salah itu. Tapi karena ini menguntungkan, ya tetap saja dipelihara ya kan. Sistem ini kan rusak Pak sekarang nih Pak. Yang kerja di pemerintahan pasti tahu lah ya. Jangan di pemerintahan, instansi saja lah Pak. Bisa tidak menghindari yang namanya suap itu Pak? Tidak bisa Pak ya. Hampir disiplini itu Pak. Ya, pokoknya ABS ya. Itu yang itu dipelihara memang ya. Wong kate booking travel aja lah Pak Manto, booking travel gitu. Dari mana? Dari perusahaan PLN-nya Pak Satrio. Sudah, belum hari hanya belum, kadang view sudah masuk duluan, Pak. Biasanya. Standar kayak begitu, ya. Main tender, Pak ya. Bahkan proyek belum jalan, fee-nya sudah datang dulu, expander sudah kirim ke rumah gitu kan ya. Kadang-kadang begitu karena 10%, Pak. Itu rusak, tapi kenapa dipelihara? Karena menguntungkan. Ya. Belum lagi kayak narkoba yang mabuk-mabukan. Sekarang kayak game online ya, judi online itu. Ya bukan siapa-siapa, pemerintah itu, Pak. Karena Pak di situ berapa duit yang mengalir itu, Pak. Persis seperti zaman jahiliyah zaman dahulu. Jadi jangan dikira orang jahiliyah tidak tahu itu keburukan, ya tahu, Pak. Buktinya apa? Buktinya nanti ketika ada rehab Ka'bah, ya, mereka tuh ada pengumuman mau rehab Ka'bah urunan, tapi mereka tidak mau menerima uang dari hasil yang haram. Hasil pelacuran, hasil mabuk-mabukan, jual homer, hasil nipu, hasil ngemplang, bekal. Mereka tidak mau. Mereka maunya dari hasil yang halal, murni dari bisnis biasa. Akhirnya karena cari uang yang halal nggak susah, setelah direhab Ka'bah, suruh tutup duit ente, Pak. Belum selesai, Hijri Ismail itu belum selesai. Hijri Ismail masihnya masuk bagian Ka'bah itu, Pak. Cuma karena kehabisan dana mereka. Bukan kehabisan dana secara umum ya, tapi kehabisan dana yang halal. Mereka tuh kaya-kaya loh, Pak. Tapi dana yang bersih mereka tahu. Artinya kan mereka tahu ini dana yang halal, ini dana yang haram. Itu jahiliyah loh, Pak. Jadi konsisten mereka. Loh, kita kan campuran, malah oleh korupsi kayak umroh, Pak. Oleh korupsi kayak nyumbang pesantren, ya. Kayak masjid, gitu. Ngawur, Pak. Makanya kan ada yang pernah dulu ada ibu-ibu tanya, Ustadz, ini ada uang riba. Maksudnya uang dia punya mungkin saldo rekening cukup banyak ya. Dia punya sekitar uang bunganya dari bank itu 5 jutaan berapa. Boleh enggak saya sumbangkan masjid? Tidak boleh, Bu. Masjid tidak boleh pakai uang kayak begituan. Mau buat kamar mandi kah, mau buat keramik, mau buat kipas, tidak boleh. Orang jahiliyah saja tidak mau bangun masjid dari uang haram. Masa kita mau bangun masjid dari uang haram? Jadi kalau uang riba itu dikemanakan? Diberikan untuk kemanfaatan kaum muslimin secara umum. Untuk kepentingan masyarakat. Silahkan dibuat got kah, dibuat beli tempat sampah kah.
Tapi jangan dibuat masjid. Masjid itu rumah suci ya. Jangan diambilkan dari barang kotor kayak begituan. Nah kalau sekarang kan enggak Pak, oleh korupsi malah bangun masjid. Tidak tahu kalau di sini dapat dari mana nih. Jadi lebih jahiliyah bahkan kita Pak ya. Lebih jahiliyah. Kalau minta-minta boleh. Ya. Minta-minta itu kalau untuk pribadi haram hukumnya Pak. Mas Asari misalnya habis bepergian dari Jakarta misalnya, atau dari mana luar pulau misalnya. Pulang-pulang ini, waduh, mari ngelecer rek, endi oleh-oleh gitu. Itu haram tuh Pak, bilang begitu Pak. Endi oleh-oleh itu haram. Ini kan minta-minta. Minta-minta itu haram Pak hukumnya. Nanti dia dibangkitkan dari mahsyar. Di ketika dari mahsyar itu mukanya dono daging nih Pak. Tengkorak tok Pak. Dalam riwayat hadis kan begitu. Jaluan kan tak ketoro. Dia mau oleh-oleh rek, mari ngelecer. Kan minta dia. Kalau terpaksa tidak Pak. Terpaksa misalnya kita ada yang dimakan sama sekali. Boleh minta tapi secukupnya. Bukan minta-minta tapi minta. Kalau minta-minta kan terus Pak. Ya. Bolak-balik ya. Sekedar, sering itu Pak. Iya haram Pak. Makanya saya kasih contoh begitu Pak, karena kita sering begitu. Kalau kita minta-minta untuk instansi, maksudnya lembaga masjid, untuk yayasan, maksudnya untuk kepentingan bukan pribadi kita, tapi untuk kepentingan umat, itu boleh hukumnya. Apabila istri ke suami tidak apa-apa tadi. Jalan minta-minta kan kudu minta Pak ya. Kudu jalan. Jadi begitu Pak ya. Kalau tadi minta-minta amal itu ya boleh aslinya, boleh. Nah cuman itu tadi Pak, sebaiknya kalau bisa ada cara lain sebenarnya jangan, karena itu merendahkan marwah Islam Pak ya. Seakan-akan masuk bangun masjid dari duit gitu. Kalau padahal panitia pembangunan masjidnya mobilnya api-api Pak. Yo. Tapi untuk masjidnya dijalukno di pinggir jalan. Nah, lucu jadinya Pak. Itu apa namanya? Menurunkan marwah. Marwah itu apa? Martabat. Bukan martabak Pak ya. Martabat tidak. Jadi itu masa jahiliyah ya. Saya bahas sekilas tentang dari awal ya. Kita sedikit-sedikit aja Pak ya. Kita ambil ibrah. Di masa kelahiran Rasul itu kita tidak akan bahas detailnya ya. Saya katakan tadi tidak ngaji kayak anak sekolah. Namanya bapaknya Abdullah, namanya ibunya Aminah. Anda saya ngaji kayak gitu, nanti sudah tahu tuh. Terus Rasul lahirnya di tahun gajah, saya tidak akan bahas itu Pak ya. Kita mencoba ambil hikmah saja. Nah yang pasti keadaan Rasul ketika dilahirkan itu ya, posisinya kan sudah yatim kan ya. Jadi Abdullah itu meninggal pada saat Rasul itu masih dalam kandungan. Jadi Rasul lahir dalam keadaan posisi yatim, tidak punya orang bapak terutama waktu itu ya. Nah yang kejadian yang terkenal dalam Sirah Nabawi itu ada kebiasaan memang waktu itu ketika bayi yang lahir itu biasanya dicarikan ibu susuan kan. Kita tahu dalam sejarah Rasul itu nanti diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Ya, yang waktu itu kisahnya nanti antum bisa ketahui Pak, bisa baca itu di buku sirah. Pak saat itu kan Halimah sedang turun dari kampungnya itu. Kampungnya agak dataran tinggi di Bani Sa'ad bin Bakar itu. Nah, dia turun ke sana cari kan tidak ada yang dapat, semuanya sudah dapat, hanya dia yang dapat. Kita tidak akan bahas itu Pak ya, sekali lagi saya tidak akan bahas itu karena itu nanti kelas SD ngajinya Pak ya. Kisahnya itu. Saya akan bahas hikmahnya saja. Jadi intinya
Rasul itu diasuh oleh salah seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, gini Pak, ada hikmah apa ya Rasul diasuh oleh Halimah Sa'diyah ini Pak? Halimah Sa'diyah ini memang kan salah satu penduduk dari Bani Sa'ad ini. Bani Sa'ad ini termasuk bagian dari suku Hawazin, Pak. Suku Hawazin itu adalah suku yang kelompok manusia yang menempati kawasan antara Mekah dan Taif. Taif itu. Di Arab ini kan ada 3 kota besar. Diiling-iling, Pak ya. Di Arab itu ada 3 kota besar, Pak, yang menjadi sentral perkumpulan manusia. Satu Mekah, karena ada Baitullah di situ ya. Yang kedua Madinah, Pak, cukup besar karena Madinah terkenal dengan pertaniannya yang subur. Madinah itu, Pak. Yang ketiga Taif. Taif ini terkenal dengan kota wisata, Pak, zaman itu, Pak. Jadi semua orang-orang kaya di Mekah dan di Madinah itu kalau piknik, kalau healing itu ke Taif, Pak. Karena Taif itu dataran tinggi, hawanya sejuk dan memang subur juga. Ya, makanya orang-orang kaya di Mekah itu kayak Walid bin Mughirah, kayak Utbah, Syaibah itu punya villa di sana. Kalau sekarang namanya punya villa. Karena tempat healingnya orang-orang kaya. Karena udaranya sejuk. Lah kalau kita sekarang mungkin kayak Batu lah, Pak ya, Batu Malang gitu ya. Itu jaraknya memang agak jauh, sekitaran 90 km, 100 kiloan lah dari Mekah ke arah selatan. Ya. Ya, Pak, sama lah kayak kita ke Batu sini, Pak ya. Nah, antara Mekah dan Taif ini itu banyak didiami oleh namanya suku Hawazin, Pak. Yang nanti akan berperang dengan Rasul di perang Hunain. Suku Hawazin ini di situ banyak sekali kabilah-kabilah, bani-bani itu, Pak. Nah, diantaranya ada Bani Sa'ad ini, Pak, bin Bakar. Nah, mereka itu kebiasaannya bukan orang menetap mereka, bukan permanen, tapi nomaden, Pak, dia, Pak. Jadi mereka itu tidak punya rumah tetap, tidak punya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang kontraktor gitu loh, Pak ya. Jadi pindah sana, pindah sini, pindah sana. Jadi tidak menetap dia, Pak. Termasuk Halimah Sa'diyah ini, Pak. Dan sekampungnya ini, bukan semarganya lah. Itu suku yang nomaden, Pak. Jadi mereka tidak punya rumah. Rumahnya ya kemah, tenda itu. Nah, kemana mereka mencari lahan lokasi untuk menetap sementara itu? Mereka itu mengikuti hewan ternaknya. Karena mereka kan semua rata-rata penghasilannya dari ternak, mata pencariannya. Selain juga mengambil upah dari menyusui tadi, upah susuan. Yang perempuan, yang laki-lakinya ternak, Pak. Jadi tidak punya mata pencaharian lain mereka selain ternak. Tani tidak duit sawah. Bisnis dagang tidak punya. Mereka hanya mengandalkan dari ternak. Nah, Rasulullah SAW itu diasuh oleh orang yang model seperti itu, Pak. Tentu nggak ada pernah ngaji kalau ginian kan ya. Nah, jadi buku surah tak ketemu itu, Pak. Ya. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Allah titipkan? Karena begini prinsipnya, Pak ya. Rasul ini kan maksum, Pak. Dijaga oleh Allah dari kesalahan, dari kekurangan. Dan maksumnya Rasul itu bukan hanya ketika Rasul sudah diangkat menjadi nabi, bukan. Bahkan sebelum jadi nabi, Rasul sudah dijaga oleh Allah. Jadi Allah mempersiapkan Rasulullah SAW itu pada saat beliau menjadi nabi dan pada saat Rasul menjadi calon nabi. Gitu loh, Pak. Jadi jangan bilang begini, itu kan Rasul kan belum jadi nabi, masih anak-anak. Tidak bisa kita contoh. Bukan. Itu salah, Pak ya. Rasul itu bisa dicontoh bahkan sejak
baru lahir sudah. Karena memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti semua episode kehidupan Rasul sejak baru lahir pun itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Gitulah. Jadi bukan hanya Rasul ketika sudah jadi Nabi usia 40 itu, bukan. Nah, ini masa kecilnya Rasul ini ketika baru lahir dia kan diambil anak susuan oleh Halimah Sa'diyah, yang tadi latar belakang Halimah Sa'diyah itu kayak begitu, Bang. Nah, ini ada hikmah apa ini? Hikmahnya. Orang yang disusui itu berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun, ya kan? Rasul diasuh Halimah berapa tahun? 5 tahun, Pak. Sampai umur 5 Rasul itu. Jadi Rasul disusui Halimah itu bukan hanya disusui. Kalau penyusuannya kok 2 tahun. Cuman setelah 2 tahun waktunya dikembalikan ke Aminah, ibunya, Halimah itu mengajukan proposal, Pak. Tambahan perpanjangan waktu kepada Aminah untuk ingin mengasuh lebih lama. Itu pun nanti dikembalikannya pun aslinya tidak mau dikembalikan oleh Halimah itu. Cuman karena ada kejadian sarhus sodr itu, Pak, ya. Ada pembelahan dada itu yang dilaporno karo koncon itu. Jadi khawatir terjadi apa-apa, tanggung jawab, Pak, Bu. Akhirnya dia dikembalikan. Itu dikembalikannya terpaksa itu hasilnya. Nah, intinya kenapa ya? Karena ketika mengasuh Rasul itu merasa ada keajaiban lah gitu kan. Kalau tuh baca buku sirah gitu kan ya. Ternaknya semakin gemuk-gemuk ya. Kemudian dia mata pencaharian semakin, intinya semakin rezeki semakin berkah lah gitu lah. Makanya dia minta tambahan. Kalau itu udah usah saya sampaikan, Pak, ya. Ada hikmah besar yang saya coba ambil pelajaran di sini ya. Kenapa Allah titipkan Rasul kecil, Muhammad kecil ini kepada seorang Halimah Sa'diyah yang latar belakangnya seperti tadi itu, Pak, nomaden dia, yang pindah-pindah, dan mata pencahariannya utamanya adalah ternak suaminya. Pertama begini, satu hikmahnya itu, Pak, ya, yang namanya orang nomaden tidak punya rumah. Ini yang paling besar hikmahnya, Pak, ya. Menjadi pelajaran istimewa bagi persiapan menjadi seorang nabi, ya. Orang tidak punya rumah. Kontrak, Pak. Kontrak. Ya kalau sekarang kontrak lah bahasanya, ya. Beda dengan orang yang punya rumah, punya pekerjaan, bahkan rumahnya tingkat, mungkin lebih dari 1 rumahnya. Mungkin punya rumah 2, 3, tambah 2 kos-kosan, misalnya begitu ya. Pak Satrio yang punya kos-kosan banyak, Pak, ya. Rumah banyak, kos-kosan banyak. Dengan orang yang kontrak bahasanya, Pak. Standar kebahagiaannya itu sama apa tidak? Tidak sama, ya kan? Kalau orang kontraktor itu yang tidak punya rumah, yang setiap hari, tiap tahun pindah-pindah kontrakan, bahagia bagi mereka itu pokok ono sing dipangan, ada uang yang bisa dibuat untuk kontrak lagi tahun depan, itu sudah senangnya luar biasa. Tidak mikiri pingin omah tingkat, tidak mikiri pingin nambah aset rumah, tidak pernah kepikiran. Beda kalau orang punya rumah, ya kan, sudah punya rumah. Ketika dia punya rumah, bahagia tidak dengan rumahnya? Enggak, Pak. Karena dia yang dipikiri, ya apa nambah aset. Saya buka tambah rumah baru di kawasan ini. Saya buat aset ini. Jadi standar kebahagiaannya tinggi. Nah, Rasul tinggal di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesederhanaan begitu, Pak. Orang kalau kayak tadi itu, bayangkanlah, Pak, orang tidak punya rumah, lawan desa-desa lah, Pak, ya. Mereka asal punya yang dimakan, kalau ngingu sapi asal sapinya sehat, seger waras, ya, ono kopi, ono sego jagung, sama rokok kelobot, Pak, ya. Rokok kelobot sih. Iya, bisa ngebul-ngebul begitu pagi-pagi, ya kan? Sama kopinya ngambang-ngambang itu, Pak, ya. Kan tidak diseleb kopinya biasanya, Pak, lawan biasa, Pak. Di gitu kan, ya. Pagi-pagi sambil rokokan, sambil ngopi, ngebul-ngebul, ya. Sama pohong dikukus, Pak, ya. Hewannya sehat, ayamnya sehat, hewannya sehat, bahagia sudah bagi mereka. Dan itu kayak dunia seisinya. Betul tidak, Pak?
Untuk bahagia tidak perlu mewah. Dan Rasul setiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang sederhana seperti itu. Sehingga sejak kecil sudah diajari zuhud istilahnya, Pak. Ya. Beda dengan kalau kita misalnya kaya, Pak. Uang banyak melimpah. Kalau ingin bahagia, sudah punya mobil Panther. Tapi coba, saking duwe expander, Pak. Expander, Pak. Sudah punya Panther, masih kepingin expander, Pak. Ya kan? Expander. Sudah punya expander, dia belum merasa bahagia, masih kurang, Pak. Padahal di rumah televisi layar 60 in, ya kulkas 2 pintu, ya side by side itu, Pak, ya. Kemudian apalagi HP iPhone Pro Max 16, Pak, ya. Pucul loro. Tapi itu belum bisa membuat bahagia bagi mereka kadang-kadang, Pak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diinginkan. Saya harus membangun rumah lagi di kawasan ini. Saya harus membuka usaha lagi di kawasan ini. Jadi bahagia bagi orang-orang seperti itu mahal. Butuh banyak modalnya untuk bahagia. Beda dengan orang-orang yang kayak tadi nomaden nih, Pak. Pokok wis omah tidak bocor, ya. Ada makanan dimakan hari itu. Hewan ternaknya sehat, Pak. Nemu suket, itu bahagianya luar biasa. Coba lantum kalau dengarkan orang-orang desa Anda cerita tuh, Pak. Ya kan? Pak Agus nemu suket, nemu wong rambanan itu aja. Wah, seneng luar biasa. Seperti itu bahagia, Pak. Kalau kita kan butuh uang banyak kalau begini bahagia. Butuh ATM black card, ya kan? Jadi mahal lah. Rasul itu diajari seperti itu, Pak. Zuhud sudah sejak kecil. Jadi meletakkan sesuatu itu bukan pada materi kebahagiaan itu. Itu yang terbesar hikmahnya, Pak. Dan nanti kan melekat pada karakter Rasul itu, Pak. Padahal begini, Pak, ya. Kenapa Aminah itu nitipkan Rasul disusukan ke Halimah ini, Pak? Sekarang pertanyaan, sugih mana Halimah sama Aminah? Ibunya Rasul. Bani Hasyim, Pak, ya. Bani Hasyim itu di Mekah itu ada 3 orang Quraisy, Bani Quraisy terkenal cuma 3, Pak. Di Mekah itu, Pak. Terbesar yang istilahnya darah biru lah. Sultan, Pak, ya, di Mekah itu. Quraisy itu. Yang pertama Umayyah, Bani Umayyah. Jadi golongan keluarganya Utsman bin Affan. Yang kedua Bani Makhdun. Ya, Bani Makhdun. Itu dari kelompok golongannya Abu Jahal, Pak. Karena Bani Makhdun ini kan dia punya anak namanya Walid, kan, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini punya tanah dari Mekah sampai ke Taif, Pak. Wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina suhudan. Surat apa itu? Surat Al-Mudassir, ya. Itu Walid, Pak. Walid bin Mughirah. Nanti Walid ini punya anak namanya Khalid, Pak. Jadilah namanya Khalid bin Walid. Tahu tidak nama itu? Walid ini punya emas namanya Hisam. Hisam ini punya anak namanya Amr. Jadilah namanya Amr bin Hisam. Siapa itu, Pak? Namanya siapa itu? Dari Bapak. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisam, Pak. Jadi Abu Jahal itu sepupunya Khalid. Nah, ada Hisam, saduluran, ada Walid, ada Abi Umayyah. Abi Umayyah ini paling cilik, paling rakil. Punya anak nanti namanya Hindun. Jadilah namanya Hindun binti Abi Umayyah. Siapa itu, Pak? Istrinya Nabi. Gelarnya namanya adalah Ummu Salamah. Jadi bojone Nabi Ummu Salamah itu sepupune Khalid, sepupune Abu Jahal. Tidak pernah tahu masalah itu. Dan ini kelompok Bani Makhdun ini ningrat, Pak. Bani Makhdum, ya, dengan Bani Hasyim. Jadi ada 3 yang terkenal itu, Pak, di Mekah. Jadi golongan darah biru nih, Pak. Jadi kaya betul itu, Pak. Aminah itu, Pak, Abdullah itu, bapaknya Rasul. Kan Abdul Muthalib ini kan
tetua kepala sukunya di Mekah, Pak Abdul. Lalu masuk akal tidak orang kaya, sultan, anaknya dititipkan ke orang nomaden, Pak, bahkan tidak punya rumah. Untuk apa itu? Kalau antum mau tidak sekarang begitu? Pasti antum pikiran anakku kok kekurangan makan, kurangan gizi, ya kan? Gimana nanti gizinya, makannya, pasti tidak mau kita, Pak. Coba ya kan, kenapa? Tidak terpikir, bukan karena Aminah itu wanita karir, yang kan dikandani kadang sama orang-orang ini. Buktinya itu Rasul dititipkan sejak bayi, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Karena Aminah wanita karir, kata sempat nyusui. Bukan, ono dari ceritanya, Pak ya. Aminah itu sultan, Pak ya. Jadi kaya betul dia. Rasul itu walaupun yatim, ono embai, Pak. Ambai Abdul Muthalib itu kepala suku Mekah. Saya kira bagaimana mungkin kepala suku Mekah melarat, Pak. Karena Rasul sejak memang dilahirkan dari jalur bangsawan memang. Semua nabi itu lahir dari jalur bangsawan, Pak. Tapi kenapa? Coba tidak pernah terpikir nih, Pak. Dititipkan ke orang yang rumah bahkan tidak punya. Bukan tradisi, bukan. Karena ada hikmah memang. Satu hikmahnya tadi, Pak. Untuk mendidik, satu itu. Yang kedua, pekerjaannya kan menggembala kambing, Pak. Pernah angon wedus? Ada yang pernah angon wedus, Pak? Bagus, Pak. Bagus, ahli. Jangan samakan dengan sini. Karena ini di Mekah. Antum jangan berpikir angon wedus kalau gede, Pak. Itu royo-royo gampang boleh suket gitu. Ini Mekah, Pak. Iya. Rasul itu kalau angon wedus itu kuntu ra'uha bil qawarir, kata Rasul. Saya pernah menjadi penggembala kambing. Itu sampai 3 hari tidak pulang, Pak. Karena kalau boleh suket ya bukan jarak 1-2 kilo. Karena kan isinya batuan kabeh. Suket-suket itu ada salah-salah batu-batu itu. Itu masalahnya kan tidak pernah berpikir kayak begini. Dikira angon wedus kayak gini. Lepas aku sama wedus ya enak, Pak, nyekel HP, wedusnya dicul. Ya warak dewe, Pak. Pokoknya Facebookan, Pak, ya kan? Ngeramban ya. Karena kita subur di sini. Itulah kenapa mereka kalau angon wedus harus jauh berjalannya, bahkan sampai seharian, bahkan sampai nginep. Dan itu butuh tenaga, butuh fisik. Karena jalannya kan nanjak, bebatuan pegunungan kan. Jadi sejak kecil Rasul itu sudah terbiasa dengan kondisi fisik yang keras, Pak. Ini bekal ini, Pak. Coba kalau anak-anak tidak pernah keluar rumah. Cobalah antum sekarang yang generasi 60, generasi 70, generasi 50, beda tidak dengan generasi Gen Z sama sekarang? Beda jauh. Jauh, Pak. Lemes kabeh sekarang, Pak. Kenapa? Main bal-balan kalau antum dulu di lapangan dapat pakai sepatu, cekeran, sing ditempak, bal-bal sing atos-atos. Sekarang main bal-balan di mana? Di HP, Pak. Ya kan? Mereka tidak pinter main bal-balan, di HP mainnya. Zaman sekarang lemah semua, generasi lemah. Di sini Rasul menjadi, apalagi mengingung-ingung itu dilatih sejak kecil fisiknya, Pak. Kebugaran fisiknya. Ditambah lagi cuaca lah, bahasa apa namanya? Cuaca waktu itu kan segar, Pak, kalau di Taif itu, Pak. Di sukunya Bani Sa'diyah di Bani Sa'ad ini, Halimah Sa'diyah ini. Kalau di Mekah itu sudah kotor. Kenapa? Banyak polusi, Pak. Kenapa di Mekah kotor? Karena Mekah ini kan kota metropolitan. Tempatnya orang dari Yaman, dari Habasyah, dari Syam masuk ke sana semua. Untuk apa? Untuk bisnis, untuk haji. Jadi sudah banyak orang-orang dari luar negeri ke sana, Pak. Otomatis kan sudah rusak udaranya, polusi kalau sekarang. Satu itu ya. Makanya di sana disebut dengan Ummul Qura, Pak. Pernah dengar tidak? Ada universitas namanya Ummul Qura. Ummul itu apa? Ummu itu apa? Ummu kan ibu. Qura itu kan jamak dari Qaryah. Qura itu kota-kota. Jadi orang-orang dari berbagai kota-kota di mana seluruh dunia ini ngumpul di situ. Maka namanya Ummul Qura. Baru sadar nanti namanya Ummul Qura. Universitas Ummul Qura ya. Karena orang dari berbagai kota itu ngelumpuk di situ. Ummu itu kan asli tempat kembali.
Ibu itu aslinya tempat kembali. Arek cilik, bayi kalau dia bingung nangis, cari bapaknya apa cari ibunya? Nggak mungkin cari bapaknya. Ya pasti cari ibunya. Itu maksudnya Pak ya. Satu. Ya? Kota nggak ada. Ya, makanya ada ibu kota. Itu. Jadi dua hikmahnya itu Pak. Jadi melatih fisik memang sejak kecil Rasul itu. Karena nyusunya cuma 2 tahun kan, ya kan? Setelah 2 tahun sudah bukan nyusu ya aslinya itu. Ya dirawat sama Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu karena dia merasa ada keberkahan setelah ngasuh Muhammad kecil ini. Sedangkan dari pihak keluarga dia dititipkan untuk dilatih itu. Nah yang ketiga ini Pak, yang paling penting terakhirnya hikmahnya itu bahasa Pak. Bahasa. Ini nanti jadi pelajaran bagi kita kalau ingin mendidik anak-anak Pak. Jadi mulai dari fisiknya jangan dibuat generasi yang lemah ya. Kemudian dari mentalnya dibuat mental yang jangan mental yang hedonis Pak, hedonis ya. Yang harus serba ada, serba mewah. Cukup dengan ono sing dipangan seneng gitu loh Pak. Yang ketiga bahasa Pak. Bahasa. Kenapa bahasa? Bahasa orang-orang Bani Sa'ad ini masih original Pak. Kenapa? Karena dia jauh dari perkotaan. Sealus bosannya Pak. Kalau orang-orang Mekah sudah rusak bahasanya. Kenapa? Karena banyak orang-orang luar tuh Pak. Kayak sekarang beginilah. Orang Jakarta sama orang kita lah Probolinggo lah Pak. Bahasa Indonesianya mana yang lebih otentik? Orang Jakarta, orang belajar bahasa Indonesia ke orang Jakarta bingung Pak. Lo gue. Dilihat di kamus bahasa Indonesia ada ono lo gue itu Pak ya. Lah kalau kita kan kamu, saya, ditambah lagi kalau bosok panjenengan, yang gitu kan ya. Lebih beda bahasanya. Nah, kenapa Rasul ini memang sengaja dititipkan ke Bani Sa'ad itu untuk menjaga otentik bahasa sejak kecil, Pak. Karena untuk menjadi orang soleh itu syaratnya pertama kali bahasanya harus baik. Coba kalau percaya tuh begini. Kalau antum menemui anak-anak sing ngepang, ngesleng, sing gulungannya abu-abuan, omongannya halus apa kasar? Masuk kate ono wong tuwa nih. Dan saya mungkin Pak Sawi kula badhe ngerampok sepeda jenengan. Masa begitu, Pak? Modon, pasti gitu kan ya? Omongannya kasar, Pak. Orang tuh kalau sudah tidak soleh, orang bejat, pasti omongannya kasar, sing meso, sing cangkrek, sing wedhus, sing kadal, keluar semua. Tapi orang soleh, pernah tidak terdengar seperti itu? Tidak ada. Jadi untuk mencetak anak soleh itu pertama harus diperkuat bahasanya, Pak. Bahasa ibu terutama. Makanya saya sering ngomong ke guru-guru di tempat saya itu ya. Kan saya sering isi pelatihan guru-guru TK tuh Pak ya. TK dan PAUD tuh. Itu tidak boleh anak usia TK dan PAUD diajari bahasa asing. Tidak boleh. Haram. Secara teknis maksudnya ya, bukan haram dosa. Kenapa? Harus diperkuat dulu bahasa ibunya. Kalau Jawa ya Jawa, Pak. Jangan bahasa Indonesia, tidak masalah. Kalau Jawa itu luar biasa ya kan. Kalau mau inggil tuh Pak ya. Itu kan omong dari omongan nanti pengaruh ke sikap Pak tuh Pak. Cobalah bahasa Inggris. Kenapa orang belajar bahasa Inggris rusak? Karena bahasanya sudah rusak Pak. Saya ngomong ke Abah Tohar. Kalau bahasa Madura kan panjenengan Pak ya. Kalau Jawa kan jenengan kan ya. Nah, kalau agak turun sedikit ampian Pak kan gitu kan ya. Sampean ya. Tapi kalau ke teman kamu, kowe kan kowe ada. Kalau bahasa Inggris semuanya you Pak. Masih nang bapake you kabeh Pak. Pakai. Iya, jadi artinya tidak ada silsilah tidak ada. Dan ini pengaruh nanti ke sikap Pak. Itulah kenapa Rasulullah itu sasarannya kenapa diasuh Halimah Sa'diyah disusu itu hikmahnya itu Pak. Ya, jadi bahasa itu pengaruhnya besar. Pada percaya coba aja anak-anak sing suka tawuran, sing suka ngisru-ngisru itu pasti tidak ada yang bahasanya tidak ada yang sopan sama sekali itu.
Beda kan dengan anak-anak yang mungkin yang lulusan pondok pesantren yang salaf yang benar-benar dididik. Itu luar biasa bahasanya Pak ya kan? Dari omongannya, intonasinya, bahasanya itu luar biasa, halus. Kalau orang sudah orang anaknya anak yang soleh pasti omongannya halus Pak. Bahasanya. Disitulah untuk mencetak anak soleh itu target pertama kita harus melatih bahasanya. Jangan sampai rusak bahasanya. Sebagaimana hikmah Rasul diasuh oleh Bani Bakar ini, Bani Sa'ad bin Bakar ini. Itu salah satu hikmah Pak ya. Nah kalau ngaji sirah itu kan kena kalau begini Pak. Kalau hanya sekedar kisahnya nanti antum bisa baca di buku-buku sirah. Ya. Kalau dulu anak ke orang tua itu bosan. Jangankan anak ke orang tua Pak, istri ke suami bosok kan. Tapi sekarang mana ada istri ke suami bosok, malah nyetak Pak. Ini udah rokok sama dia gitu. Mas, kopi nih Om Ben mulai mau Mas itu kan. Nawari kopi tapi nyetak Pak ya. Sudah rusak memang Pak. Dan itu pengaruh ke akhlak, ke sikap itu pengaruh Pak omongan itu. Nah di Arab, di Mekah tuh sudah rusak bahasanya. Kenapa? Ya karena kecampuran orang-orang dari luar Mekah. Habasah itu bukan orang Arab Pak ya kan. Sam juga bukan orang Arab. Kalau dari Yaman juga bukan bahasa Arab. Sehingga bahasa kecampuran. Ya kayak Jakarta, kayak Surabaya, bahasa Indonesia kan rusak kan. Ono sing apa besti lah gitu kan ya. Mana enggak ono bahasa Indonesia besti Pak. Yang ada kan konco kan gitu kan ya. Jadi bahasanya bahasa gaul semua. Nah ini pengaruh loh Pak ya. Bahasa itu pengaruh ke sikap Pak. Pengaruh itu makanya Rasul rahasianya di situ Pak. Jadi Bani Sa'ad itu Halimah Sa'adiyah itu bukan hanya sekedar Aminah tidak sempat tidak mau tuh banyu susunya tidak ada itu Pak. Antum ngajinya luput kalau begitu ya. Itu ada hikmah di seperti itu. Yang Suhaibah ada dua aja. Suhaibah itu pertama Pak. Budaknya Abu Lahab ya. Suhaibah itu budaknya Abu Lahab yang ketika Rasul lahiran, Aminah lahiran, dia kan yang bidani dia Pak. Yang bidani. Suhaibah itu kemudian dia laporan ke Abu Jahal yang menjadi majikannya. Dia budaknya Abu Jahal. Abu Jahal maaf, Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi Pak, paman kandung. Abu Lahab itu masih Abdullah, tapi lain ibu. Itu dan rumahnya dempetan sama Rasul dia, jejer lah. Nah ketika lahiran itu dia laporan, wahai Tuan, ponaanmu lahir sekarang. Wah bahagia kan? Karena saking bahagianya Abu Lahab karena kelahiran Rasul itu, Suhaibah dibebaskan. Hadiahnya Pak, dibebaskan jadi budak, akhirnya jadi orang merdeka. Suhaibah itu Abu Lahab saking senangnya. Iya, cuma nanti menjadi musuh besar nanti setelah bawa Islam Rasul itu. Suhaibah begitu ya. Ya sementara itu ya, mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa sedikit-sedikit di setiap episode perjalanan Rasul kita ambil hikmahnya Pak ya. Jadi ngajinya di upgrade ngaji sirahnya Pak. Jadi bukan ngaji sirah versi anak sekolah SD ya. Jadi biar nanti lebih mendalam. Sementara itu dari saya, maaf lebihnya. Ya, ada pertanyaan? Monggo Pak. Bagaimana cara kita menyikapi jahiliyah golongan? Mungkin pertanyaan saya ini sedikit seperti terjadi kemarin mengulang lagi. Terus bentar lagi kita akan melaksanakan sholat Id. Iya. Menyikapi jahiliyah golongan itu gimana? Karena kalau nggak golonganku, nggak benar itu seperti itu. Ya, Islam kan memang untuk menghilangkan itu Pak ya. Kalau kita nanti Islamnya itu bagus, ya baik dan benar di Islam kita, nanti akan terkikis sendirinya itu Pak. Karena kan ketika Islam kita bagus, itu tidak ada Islam Lumajang, tidak ada Probolinggo, tidak ada Indonesia, tidak ada Vietnam, tidak ada Pak. Karena sama Islam gitu loh. Tidak ada Ormas, Muhammadiyah, NU, Al-Irsad, Salafi, tidak ada. Kalau Islamnya benar. Kenapa semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala?
Hanya mungkin caranya kita pakai cara orang Lumajang, cara orang Probolinggo, adatnya lah bahasanya. Ormas juga sama, ormas itu apa, wasilah Pak, bukan tujuan. Ingat ya, antum silahkan berormas, berorganisasi, berlembaga, tapi itu semua wasilah. Apa wasilah itu ya? Jalan Pak, itu kendaraan Pak, bukan tujuan. Artinya nggak boleh fanatik. Tidak boleh kalau kepada kelompok golongan Pak. Ya, tapi kalau fanatiknya itu wajib kepada Allah dan Rasulnya. Selama itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka silahkan kita ikuti. Kalaupun itu menyimpang, walaupun dari golongan kita, maka tidak boleh kita ikuti. Ya, surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 8 ayat berapa itu? Sampai pembentuk mungkin karena golongan kita harus jadi. Tidak boleh tetap Pak. Kalau memang sudah menyimpang ya tetap kita katakan menyimpang. Itu. Jangan sampai hanya karena kebencian la sana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kan gitu kan ya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum berbuat sehingga memaksa kamu berbuat tidak adil. Maksudnya kalau salah ya bilangan salah walaupun itu golongan kita gitu loh Pak. Itu Islam mengajari seperti itu. Hah? Jadi harus dikikis Pak. Ingat ya, ormas itu bukan tujuan Pak. Ya antum ikut ormas Muhammadiyah, ikut ormas NU, Al-Irsyad, silahkan dan itu bagus sebagai sarana kita untuk memberikan kontribusi lebih banyak untuk agama lewat jalur itu. Tapi itu bukan tujuan, itu sarana. Jangan dirubah sarana menjadi tujuan, itu loh Pak. Karena nanti penyakitnya orang, saya sering mengatakan penyakit itu kalau kita masuk ke ormas misalnya, itu kontribusi kita bisa lebih besar untuk agama Pak. Karena berjamaah itu lebih besar manfaatnya daripada sendirian, ya kan? Tapi ada penyakit nanti, penyakitnya tadi itu asabiah. Nah, kalau kita harus benar-benar antisipasi betul. Ya, jangan sampai kita membabi buta. Itu asal bisa dijaga tuh bagus Pak. Ya, jangan sampai kita membabi buta, pokok udah duduk golonganku tidak benar. Ya kayak tadi, jadinya kembali ke jahiliyah Pak. Siapa dia? Keluarga saya salah benar kita bela, tidak begitu. Ya, karena itu yang terbesar dari ciri khas jahiliyah. Nanti kita akan sering singgung itu Pak, karena nanti akan sering keluar itu Pak. Ya. Di kajian sirah Nabi kita akan sering keluar nanti itu. Kejadian, kenapa ada kejadian begini? Karena itu. Karena siapa dia? Kelompok saya sudah kita bela. Tidak penting salah apa benar. Itu begitu. Nah, harus kita ya. Itu ketika Rasul Ya. semenjak kecil ya, 5. apakah sesuatu itu sekarang ini kan masih eksklusif itu kan Ya. karena ada ikatan batin. Betul, ada istilahnya tuh. Pertama tadi Pak, sasarannya Pak ya, hikmahnya Pak ya. Tadi yang kita sampaikan tuh, hikmahnya salah satunya tiga-tiganya tadi ada Pak untuk menjaga, karena sterilisasi lah bahasanya. Dari lingkungan itu pengaruh lingkungan. Karena di Arab, di Mekah itu lingkungan sudah ya, bahasa metropolitan lah maksudnya. Itu untuk menjaga orisinalitas biasanya. Dan itu kebiasaan juga menjadi kebiasaan orang-orang Arab Mekah untuk mencari tadi apa lingkungan yang lebih kondusif, kemudian pendidikan awal untuk menanamkan, kan tertanam itu Pak. Golden age-nya kan 0 sampai 5 itu kan, nanti tertanam di situ. Kebiasaan gaya hidupnya itu. Kan anaknya sultan, Rasul ini kan anak sultan. Kalau dididik dari di keluarga sendiri, kita terbiasa menjadi sultan, Pak. Jadi harus benar-benar tanam. Hikmahnya itu. Bukan Halimah itu tidak ada air susu. Ya, memang secara ilmu parenting memang kita tetap butuh, kalau sekarang kan namanya penyusuan itu bukan hanya air susunya kan, tapi ada emotional bonding yang harus kita dapatkan di situ. Wallahu alam. Tapi kalau Rasul itu hikmahnya kayak tadi itu Pak, ya. Wallahu alam kalau alasannya kenapa Halimah Aminah tidak menyusui sendiri, karena kan asinya kan jauh lebih
lebih berkualitas dibandingkan dengan dititipkan ke orang lain. Nanti Rasul itu kan ada istilahnya saudara sepersusuan. Di situ Pak. Ada saudara sepersusuan. Ummu Aiman itu salah satunya saudara sepersusuan Nabi nanti, yang juga waktu itu disusui oleh Halimah, Ummu Aiman. Nanti begitu. Dan hikmahnya kenapa alasannya disusui, wallahu alam saya tidak mendapati pastinya. Cuman yang saya dapat itu memang sebagian besar tadi disebutkan sahabat, memang banyak orang-orang Mekah itu menitipkan anaknya ke kelompok Bani Sa'ad ini. Mungkin karena tadi itu hikmahnya. Hikmah itu disebutkan oleh para sejarah Pak ya. Di buku-buku sejarah disebutkan begitu hikmahnya. Wallahu alam, alasannya saya tidak tahu pasti. Kenapa kok tidak disusu sendiri gitu ya? Gitu.